Perkenalkan, nama saya Wikan Danar. Saya mau tanya ke 3 panelis karena pertanyaannya simpel. Jadi tadi bapak-bapak sudah menyampaikan tentang ide-ide gitu ya, baik mungkin dari sisi politik, sosial, budaya, ekonomi gitu. Saya melihat ada sesuatu yang miss gitu ya, yang kita kadang-kadang lupa gitu. Itu soal pertahanan keamanan. Nah, saya ingin melihat dari partai-partai yang ada di sini bagaimana visinya gitu terhadap membangun suatu pertahanan keamanan Indonesia. Kenapa ini saya katakan penting gitu? Mungkin ada yang menganggap oh ini bagian dari politik, tapi menurut saya ini satu hal yang beda gitu, yang harusnya dipisahkan. Karena kalau kita lihat APBN kita sekarang, banyak anggaran pertahanan kita yang dipangkas dan dialihkan ke pendidikan gitu ya. Sementara profil pertahanan keamanan kita sendiri saat ini sedang lemah gitu, sehingga bahkan negara sekecil Singapura saja sudah berani untuk menerobos kawasan Indonesia. Oke, terima kasih. Tentang visi misi pertahanan, tadi saya sudah bagikan, mungkin ada platform PAN, di situ sudah tertulis jelas visi pertahanan dan keamanan untuk dari PAN itu seperti apa. Mungkin yang ini ya Mas ya, mungkin bisa minta tolong ke Mas Wikan. Ya ini mungkin yang cukup normatif. Sekarang kita bicara praktisnya aja lah Mas. Memang sekarang kendalanya itu kalau misalkan kita harus mengalokasikan budget APBN itu memang agak susah. Jadi yang namanya ibaratnya budget APBN itu seperti taplak gitu loh. Sementara mejanya itu terlalu besar. Kita mau tarik ke pendidikan, pertahanannya kosong, kelewatan. Kita mau tarik ke pertahanan, kemudian kesehatan mungkin akan kosong. Jadi memang diperlukan seorang pemimpin yang bisa benar-benar mengatur keuangan negara dengan sebaik-baiknya. Tentang visi pertahanan PAN sendiri, saya juga tadi sudah bagikan salah satunya prestasi fraksi Amanat Nasional yang berhasil menggagalkan DCA dengan Singapura ya, Defense Corporations Agreements antara Indonesia dengan Singapura, yang isinya itu sangat merugikan bangsa Indonesia. Di mana yang namanya Singapura itu berhak bebas untuk latihan perang di Indonesia dengan membawa perangkat perang ke Indonesia, bahkan boleh mengajak teman dari negara manapun untuk latihan perang di Indonesia. Bayangkan, itu sudah kita tolak dari awal. Dan alhamdulillah kemarin akhirnya perjuangan dari fraksi Pak Amanat Nasional ini berhasil. Akhirnya dari DCA itu kemudian diperbaiki, dan akhirnya dari Singapura sendiri yang akhirnya mundur. Terus satu lagi misalkan, dari awal kita konsisten dengan visi kemandirian kita. Kita menolak adanya privatisasi. Salah satu contoh privatisasi yang kita kritisi dari awal adalah penjualan Indosat. Sayangnya ini terjadi pada kepemimpinan Megawati waktu itu. Indosat itu dijual dengan harga yang sangat murah, di bawah harga pasar. Oke. Kemudian dari Indosat itu, pemerintah Singapura lewat Temasek itu berhak bebas untuk menggunakan satelit Palapa dan sebagainya yang dimiliki oleh Indosat. Jadi semua komunikasi militer, semua komunikasi telepon, SMS dan sebagainya itu bisa dikuasai oleh Singapura, bisa dipantau, bisa dilihat. Itulah salah satu bentuk apa namanya, bentuk keprihatinan kita gitu. Itulah kenapa sebenarnya kita tetap akan konsisten dengan adanya visi kemandirian ini. Pertanyaan berikutnya terkait pertahanan. Jadi langkah konkret atau solusi yang ditawarkan oleh PKS itu adalah PKS menekankan untuk agar kita negara Indonesia sesegera mungkin memutakhirkan teknologi pertahanan alutsista yang ada di negara kita ya. Karena dengan teknologi yang ada itu untuk melakukan pertahanan itu sangat ya boleh dikatakan ada Grenze lah gitu kata orang Jerman gitu. Jadi sudah sangat tidak relevan lagi gitu ya. Banyak alat-alat pertahanan yang sudah tidak mutakhir, dan itu cost untuk merawat atau memaintain alat itu sendiri juga tidak kecil gitu ya. Kemudian yang kedua, meningkatkan kembali program-program pelatihan dan pendidikan ya para komandan lapangan maupun para prajurit itu dengan kerjasama baik itu kerjasama antar negara maupun kerjasama antar lembaga gitu ya. Saya nggak tahu kalau Indonesia dengan Jerman saat ini kayaknya
sudah melemah gitu ya Pak Willy ya, kerjasama itu. Kalau seingat saya waktu saya pertama kali awal tahun 90-an masih baru datang ke Jerman itu, sering gitu pemerintah kita mengirim beberapa prajurit ke sini ya untuk belajar ke Jerman, maaf saya. Untuk keamanan, kami mendorong agar Polri, Kepolisian Republik Indonesia bisa lebih profesional. Jadi fungsinya Polri untuk meningkatkan keamanan negara itu ditingkatkan gitu ya. Tentu tidak lupa juga agar hubungan antara Polri dengan TNI juga diharmonisasi gitu. Kita sering melihat di beberapa media antara Polri dengan tentara gitu terjadi tawuran gitu ya, perang antara mereka itu cukup ya membuat hati kita miris juga gitu ya, karena yang satu sebenarnya mempunyai tugas melakukan pertahanan, yang satu lagi mempunyai tugas mengamankan negara gitu ya. Nah, ini yang bagaimana keamanan negara bisa terwujud apabila yang diamanahkan atau ditugaskan untuk itu ya masih belum bisa selaras gitu dengan yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah terkait meningkatkan pemberantasan kejahatan gitu ya. Jadi di sini terkait keamanan itu sendiri, baik itu narkoba, perjudian dan seterusnya gitu ya, terorisme, vandalisme, premanisme, human trafficking dan seterusnya. Itu adalah salah satu solusi yang ditawarkan oleh PKS terkait tema-tema atau isu-isu tentang keamanan itu sendiri gitu ya. Bahwa kita melihat contoh aja di era globalisasi ini gitu ya, dengan keluar masuknya uang ya, uang bisa masuk ke negara kita tanpa perlu melewati lembaga keuangan resmi gitu ya. Ini cukup berbahaya juga, karena nanti saya khawatirnya gitu ya, nanti Indonesia di beberapa tahun ke depan ini menjadi salah satu negara yang ada di blacklist. Saat ini kan G20 baru-baru ini mendefinisikan Steueroase ya, jadi negara-negara yang menjadi tempat berlindungnya orang-orang punya uang untuk markirin uang di negara tersebut tanpa kena pajak. So, mengenai pertahanan, posisi dari perjuangan, pertahanan memang sangat penting sekali. Tetapi praktek dari zaman Orba sampai sekarang, militer sangat kuat sekali di Indonesia itu. Tetapi kuat untuk memerangi atau memusuhi rakyat sendiri, bukan untuk menjaga keamanan keluar. Maka dari itu sampai terjadi soal ambalat dan lain-lain ya. Dalam alokasi budget itu sampai saat ini yang di Indonesia diprioritaskan itu angkatan darat, sedangkan Indonesia negara kepulauan. Ada baiknya bila mana angkatan laut yang diperlengkapi sekarang dengan kata lain lebih banyak kapal-kapal patroli, terutama di perbatasan-perbatasan. Karena sistem yang berlaku di Indonesia mengenai hankam politik itu, coba saudara-saudara lihat di sini, apakah sistem Kodam, Koramil segala macam ada? Enggak ada kan? Militer ada di kazerne. Apakah saudara lihat bahwa di tengah kota berkeluyuran, misalnya pakai baju hijau? Kecuali di daerah-daerah yang ada kazerne. Nah itu sebetulnya selama militer di Indonesia, terutama angkatan darat yang kuat dan lagi mencampuri urusan politik, itu kami kira akan sukar juga. Tetapi barangkali pertanyaan Anda itu yaitu menyangkut apakah perlu ditingkatkan lagi untuk pertahanan dalam negeri, untuk ketertiban dalam negeri, itu seharusnya polisi yang standing itu. Nah maka dari itu ada baiknya bila mana angkatan laut diperkuat untuk menjaga perbatasan negara ya. Dan karena di Indonesia kepulauan, kecuali angkatan laut itu ya angkatan udara, sehingga seimbang antara tiga angkatan itu. Dan untuk di dalam negeri dan mengenai budgetnya itu memang seharusnya harus seimbang, jangan sampai budget untuk pertahanan dibesarkan tapi untuk pendidikan tidak ada. Jadi itu juga udah dalam pemikiran ke depan bagaimana sebaiknya, dan saya sangat setuju sekali dengan apa yang Bapak maaf ya saya itu Pak Rangga tadi bilangkan. Sebetulnya kita ini punya problem yang sama sebetulnya. Lebih baik kita bersama-sama menyelesaikan hal itu.